Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas surat Ali Imran ayat 191 yang berkaitan dengan berpikir kritis. Namun, materi yang kita sudah bahas kemarin ada bagian materi yang mungkin belum sempat kita jelaskan secara rinci. Oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang berpikir kritis dari surat Ali Imran ayat 191, yaitu pada bagian hikmah membiasakan perilaku kritis dalam keseharian. Surat Ali Imran ayat 191 di mana ayat ini memberikan stimulus kepada kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Dan proses penciptaan alam semesta tentu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam alam semesta tersebut. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini, harus memahami, harus mempelajari apa hikmah di balik penciptaan alam semesta tersebut. Yang pertama yaitu kita memahami bahwa rahasia dan hikmah keajaiban dari penciptaan alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi hukum keteraturan atau sunnatullah, atau dengan istilah lain juga sering disebut dengan kausalitas, hukum kausalitas atau sebab akibat. Nah, dari penciptaan alam semesta yang memenuhi konsep keteraturan yang tingkat kompleksitasnya sangat tinggi, dalam arti kalau dilihat dari sisi ilmu pengetahuan, ada banyak penciptaan alam semesta tersebut harus dipahami, dikaji dengan kerangka berpikir atau instrumen ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari dari penciptaan alam semesta tersebut, hikmah, ada banyak hikmah, ada banyak rahasia yang terkandung di dalamnya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, yang pada akhirnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami semua rahasia-rahasia yang terkandung dalam proses penciptaan alam semesta, tentu selanjutnya adalah bagaimana kaitannya dengan keimanan. Ketika kita memahami rahasia tersebut, ada banyak kaitannya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu alam semesta yang sangat luas ini, alam semesta yang tingkat kompleksitasnya yang sangat tinggi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jangankan alam semesta yang sangat rumit, yang sangat kompleks, sesuatu yang sederhana saja, misalnya sebuah meja. Meja ini saya katakan sesuatu yang sederhana. Meja tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dalam arti ada orang yang membuat meja tersebut. Kalaupun itu terjadi dengan sendirinya, maka tidak
memenuhi unsur keteraturan tersebut. Kita bisa menggunakan logika sederhana seperti saya katakan tadi, meja. Saya adalah, katakanlah saya adalah orang yang berpendidikan. Disuruh untuk membuat meja belum tentu sebagus meja yang biasa kita lihat, ya, biasa kita lihat. Artinya, meja yang sederhana itu saja itu harus dibuat oleh tukang yang bisa dikatakan profesional. Apalagi dengan alam semesta yang tingkat kompleksitasnya sangat tinggi, otomatis ada Maha Pencipta yang menciptakannya. Oleh karena itu, dari kita memahami rahasia dan hikmah keajaiban atau penciptaan alam semesta, akhirnya akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta itu adalah nyata. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mampu mensyukuri semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk akal, kemudian alam semesta yang sangat lengkap. Dan itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia, dalam menunjang, menjalankan kehidupan kita, roda kehidupan kita dalam sehari-hari. Semua alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dinikmati oleh manusia. Namun karena manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal yang sehat, kita harus mampu memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berguna, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Oleh karena itu, walaupun alam semesta diperuntukkan untuk makhluk hidup, termasuk manusia, kita mengambil, kita menggunakan, kita memanfaatkan alam semesta, namun tetap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, halal dan haram. Maka dari itu, fungsi akal tentu harus mampu membedakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum kausalitas sebab akibat. Ketika kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya ini. Ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu balasannya ini, dan seterusnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana kita sebagai makhluk yang beriman, yang mempunyai yang mampu berpikir secara kritis, mampu berpikir secara logis, pada akhirnya bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya akan menjadi sebab turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi bahwa peran penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengarahkan akal kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada berikutnya, ketika kita membiasakan perilaku kritis dalam hal apa saja dalam kehidupan sehari-hari, harus menghindarkan diri bagaimana perbuatan yang kita lakukan tersebut, semua yang kita lakukan di alam semesta ini, apapun yang kita ambil dari sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menimbulkan kerusakan yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yaitu meningkatkan daya fikir dalam menganalisis sebuah persoalan.
dari beberapa proses yang kita lalui, memahami tentang penciptaan alam semesta, yang berikutnya meningkatkan keimanan, kemudian kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Lalu dengan kita mampu mengendalikan hawa nafsu, otomatis kita harus mampu menganalisa semua persoalan yang muncul, sehingga dari setiap persoalan yang muncul lalu kita analisa, kita cari jalan keluar dan seterusnya, yang tentunya tidak boleh bertentangan dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita di muka bumi ini, di dunia ini, yaitu ibadah. Ibadah dalam hal hubungan kemasyarakatan, dalam hal muamalah. Jadi ibadah bukan hanya sebatas di dalam masjid. Mungkin ini saja perjumpaan kita pada pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, kita akan bahas di Google Classroom, termasuk tugas dan lain-lain. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.